Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kisah dan kasus mereka ini. Yang mana ini kasus yang semuanya terencana bahkan tersusun rapi. Sampai otak dari kasus ini ngebayar eksekutornya itu sampai ratusan juta loh. Ini kasus yang emang greget banget sih. Dan aku harap juga semoga dari kasus ini nanti, bahkan dari semua kasus yang udah kita bahas, ada pembelajaran yang bisa kita petik di sini ya. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat di kasus ini. Supaya kasus-kasus kayak gitu nggak terulang di hidup kita. Dan untuk kalian yang mau baca sumber risetan aku ngebahas kasus ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, soal kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Niken Hayu Winanti itu namanya saat dia masih tinggal di kota Salatiga, Jawa Tengah. Yang awalnya dia tuh terlahir sebagai muslim yang berasal dari keluarga yang sederhana dan harmonis. Bapaknya yang bekerja sebagai sopir mobil box, ibunya yang sebagai guru. Tapi karena keinginannya yang kuat banget untuk bisa menjadi lebih kaya, sejak usianya yang masih 16 tahun, Niken ini pun udah nekat merantau sendirian ke Jakarta. Baru di Jakarta, Niken langsung mengubah namanya dengan nama baptisnya yaitu Holly Angela Hayu karena keputusannya untuk pindah agama. Di Jakarta, Holly ini punya ibu angkat dan tinggal dengan ibu angkatnya yang bernama Ani yang tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Terus baru beberapa tahun di Jakarta, di usianya yang masih belasan tahun, akhirnya dia pun nikah di Jakarta. Dari pernikahan ini pun akhirnya dia punya anak pertamanya. Tapi hubungan pernikahannya pun gak lama karena saat anaknya yang masih kecil dia pun udah cerai dengan suaminya. Setelah itu Holly pun langsung nikah lagi dengan pria lain. Nah tapi lagi-lagi hubungan pernikahannya pun kali ini gak lama juga, cuman beberapa tahun aja. Setelah itu lagi dan lagi dia pun cerai. Setelah 2 kali ngalamin kegagalan pernikahannya, dia pun itu udah melahirkan 2 anak dari kedua mantan suaminya. Yang saat itu kedua anaknya juga itu dia titipkan di keluarganya yang tinggal di Salatiga. Sedangkan Holly saat itu masih menetap tinggal di Jakarta yang tinggal dengan ibu angkatnya. Nah tapi soal pekerjaannya apa emang gak begitu jelas dia ini tuh bekerja sebagai apa selama dia di Jakarta. Tapi kehidupannya di Jakarta terbilang cukup mewah karena dia ini mainnya selalu di hotel. Dan di masa inilah, tepatnya di tahun 2007, dia kenal dengan Gatot Supriyartono di Hotel Borobudur yang ada di Jakarta Pusat. Yang mana Gatot ini bekerja dan punya jabatan yang cukup tinggi di BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Dan Gatot ini juga sebenarnya saat itu udah punya istri dan anak. Karena ini Holly pun jadi simpanannya Gatot. Dan sejak ini juga secara diam-diam Gatot ini membiayai kehidupan Holly, turutin apapun yang dia minta, bahkan sampai ngebawa Holly jalan-jalan ke luar negeri. Setelah beberapa tahun jadi simpanan Gatot, Holly pun mulai nuntun untuk dinikahin. Yang padahal Holly ini tahu kalau Gatot itu udah punya keluarga. Karena ini akhirnya di tahun 2011 mereka pun nikah siri di Bandung. Pastinya dengan cara diam-diam. Jadi hubungan pernikahan rahasia mereka pun ya cuman mereka berdua yang tahu. Yang saat itu keluarganya Gatot ini sama sekali nggak tahu soal ini. Setelah dinikahin, Holly pun mulai menuntut lagi untuk dinafkahin sebagai kewajiban. Karena inilah kehidupan Holly pun itu mulai berubah karena dinafkahin. Bahkan sejak ini juga Holly pun mulai tinggal di apartemen Kalibata yang ada di Jakarta Selatan, yang tinggal di unitnya yang ada di lantai 9 karena dibiayain Gatot. Karena dikasih hidup enak, di sini juga sikap aslinya Holly ini mulai kelihatan. Karena sejak ini Holly ini mulai menuntut dan minta barang-barang mewah dan branded, minta mobil mewah juga. Bahkan lama-lama Holly pun mulai menuntut harta dan haknya yang sebagai seorang istri. Bahkan dia pun sampai nuntut Gatot ini untuk menceraikan istri sahnya, untuk menikahi dia secara resmi. Sejak inilah Gatot pun mulai merasakan sikap matre dan egoisnya Holly ini. Pastinya Gatot pun kali ini nolak permintaannya untuk menceraikan istri sahnya. Karena saat itu Gatot ini punya jabatan yang penting di BPK. Jadi kalau dia menceraikan istrinya dan menikah lagi, pastinya itu merusak martabatnya. Apalagi Gatot ini lebih memilih istrinya karena justru istri sahnya nggak menuntut apapun, nggak matre kayak Holly yang bahkan lebih setia dan tulus. Karena sehari-harinya di rumah justru istri sahnya lah yang ngurus hidupnya. Karena sadar istri sahnya lebih baik, akhirnya Gatot pun jujur dan minta maaf ke istrinya kalau dia udah mengkhianati pernikahan mereka karena selingkuh dengan wanita lain, yaitu ya si Holly ini yang emang itu menyakitkan istrinya. Tapi istrinya memaafkan Gatot ini karena Gatot ini emang benar-benar minta maaf dan berniat akan menjauhi Holly untuk memperbaiki hubungannya dengan istri sahnya. Tapi dibalik itu, karena Holly yang makin hari makin menuntut untuk dinikahin, apalagi yang dia takutkan kalau keinginannya nggak diturutin, Holly ini bisa aja membongkar rahasia mereka berdua selama ini. Yang bisa aja Holly ngebongkar semua ini ke publik secara luas yang akan menghancurkan martabatnya Gatot ini. Apalagi Gatot juga saat itu emang udah mulai komit untuk memperbaiki hubungannya dengan istri sahnya. Tapi Holly juga nggak mau pisah dengan Gatot. Yang padahal saat itu Gatot ini udah mulai menjauhi Holly. Karena inilah Gatot ini mulai berpikir gimana caranya supaya dia bisa terbebas dari Holly. Yang mana disinilah semua permasalahan ini pun dimulai.
Di bulan April di tahun 2013, awalnya Gatot ini curhat ke supir pribadinya yang bernama Surya soal keinginannya yang pengen menjauhi Holly. Sedangkan Holly nggak mau pisah sama dia. Bahkan Holly saat itu udah mulai ngancam akan membongkar hubungan gelap mereka kalau emang Gatot ini mutusin hubungan mereka. Dengar curhatan Gatot, Surya pun langsung nyaranin untuk nyantet Holly. Karena Surya ini punya kenalan dukun yang bernama Uyat. Jadi mereka berdua pun pergi nemuin dukun itu dan menjelaskan soal keinginan mereka yang ingin nyantet Holly. Ternyata dukun itu ngakunya nggak bisa nyantet. Jadi dia cuman bisa ngobatin penyakit non medis aja. Tapi dukun itu nyaranin untuk minta bantuan ke temennya aja yang bernama Pago. Karena Pago ini preman yang bekerja sebagai supir angkot yang udah keluar masuk sel. Yang mungkin aja Pago ini bisa ngebantu mereka. Besoknya Gatot ini nyuruh Surya sendirian untuk menghubungi dan nemuin Pago. Setelah ketemu Pago, di situ Surya pun jelasin maksud dan tujuannya yang akan menculik seorang wanita untuk ngasih pelajaran ke wanita itu supaya wanita itu menjauh dari hidupnya Gatot. Pago pun bersedia bantu. Tapi Pago ini minta bayaran sebesar 200 juta. Setelah itu Surya pun langsung mendatangi dan nemuin Gatot di kantornya. Sampein kabar kalau Pago bersedia nolong tapi dengan bayaran 200 juta. Tanpa mikir panjang, Gatot pun setuju. Dan di situ mereka berdua langsung merancang rencana untuk menculik Holly di unit apartemennya yang berada di lantai 9. Setelah matang dengan rencananya, Surya ini sendirian nemuin Pago lagi untuk sampein kalau bosnya ya si Gatot itu udah setuju dengan bayarannya sebesar 200 juta. Sekaligus sampein gimana rencana yang udah mereka susun. Nah setelah itu Surya pun ngebayar uang mukanya ke Pago sebesar 30 juta. Sisanya bakal dibayar setelah semuanya sukses. Di situ Pago pun nyaranin untuk ngajak 3 temennya lagi. Karena Pago merasa tugas itu kalau dia lakukan sendiri terlalu sulit dan beresiko. Akhirnya Pago pun ngajak dan ngenalin ketiga temennya, yaitu Abdul, Rusky, dan Haris. Setelah personil lengkap, Surya pun sewa unit apartemen di apartemen Kalibata, di apartemen tempat tinggalnya Holly tadi. Yang mana mereka ini sewa unitnya itu di unit yang ada di lantai 6. Yang tujuannya supaya mereka ini lebih mudah untuk membaca gerak-geriknya Holly. Di apartemen itu mereka semua ngumpul. Di situ juga Surya ini kenalin Pago dan ketiga temennya ke Gatot. Dan di situ juga nih ya, mereka pun mulai nyusun rencana lagi untuk menculik Holly di unit apartemennya dan mulai bagi-bagi tugas juga. Surya tugasnya ngontrol mereka semua. Abdul tugasnya mantau apartemen Kalibata. Sedangkan Pago tugasnya mantau situasi rumah ibu angkatnya Holly yang ada di Cibubur. Karena saat itu Holly emang sering pulang pergi ke rumah ibu angkatnya. Sedangkan Haris dan Rusky yang ditugaskan jadi eksekutornya untuk menculik Holly. Yang mana rencananya mereka tunggu Holly keluar dari apartemennya supaya Rusky dan Haris yang sebagai eksekutornya bisa masuk ke unit apartemennya Holly menggunakan duplikat kunci apartemennya Holly yang udah dikasih Gatot ke mereka. Pas Holly balik ke apartemennya, di situ Haris dan Rusky harus melumpuhkan Holly dengan cara dibekap menggunakan kain yang udah dibius. Setelah itu rencananya mereka akan memindahkan tubuhnya Holly menggunakan koper ke suatu tempat yang nanti mereka nunggu perintah lagi dari Gatot ini. Nah jadi itulah rencana yang udah mereka susun saat itu. Setelah semuanya fix, Gatot pun ngasih uang 50 juta untuk modal akomodasi, untuk sewa mobil, beli beberapa peralatan yang dibutuhkan dan juga untuk beli HP baru untuk mereka semua. Karena nanti saat menjalankan misinya mereka harus berkomunikasi menggunakan HP dan nomor yang baru supaya jejak mereka nggak terlacak. Setelah itu mereka pun mulai belanja beberapa peralatan yang dibutuhkan. Yang awalnya mereka ini mau beli koper tuh untuk ngebawa tubuhnya Holly. Tapi pas mereka sedang milih-milih koper, ternyata koper terlalu kecil untuk tubuhnya Holly. Jadinya mereka pun beli hardcase gitar yang bentuknya itu kayak peti, yang emang muatannya lebih besar. Ditambah mereka juga bisa melakukan penyamaran seolah-olah jadi anak band yang ngebawa hardcase gitar itu. Setelah itu mereka semua pun beli HP baru. Setelah semua rencana dan peralatan yang dibutuhkan udah siap, tapi mereka nggak langsung beraksi karena mereka masih terus memantau situasi apartemen Kalibata dan juga memantau seluruh pergerakan Holly beberapa hari ke depan. Sekaligus nunggu Gatot berangkat tugas ke Australia karena Gatot ini minta eksekusinya dilakukan saat dia udah tiba di Australia nanti. Terus sebelum berangkat ke Australia, Gatot pun ngasih uang sebesar 200 juta ke Surya untuk dibagi rata ke mereka semua setelah semuanya sukses dan selesai. Jadi di tanggal 27 September 2013, Gatot pun berangkat ke Australia selama seminggu. Dan disinilah mereka semua akan beraksi. Besoknya di tanggal 28 September, tepatnya di hari Sabtu, yang mana di situ Gatot udah di Australia. Dan di situ Gatot pun nyuruh Surya dan yang lainnya untuk siap-siap. Karena besoknya lagi di hari Minggu mereka harus beraksi. Karena besoknya Holly berencana mau keluar ke rumah ibu angkatnya di Cibubur. Terus besoknya di hari Minggu pagi mereka semua pun ngumpul lagi di unit apartemen yang mereka sewa. Setelah itu Pago dan Surya pun mulai bergerak untuk standby di gerbang apartemen untuk nunggu Holly keluar dari apartemen itu. Jam 1 siang Holly pun kelihatan keluar dari apartemennya dijemput ibunya. Pago dan Surya pun langsung ngebuntutin Holly ke rumah ibu angkatnya di Cibubur. Mereka pun mengintai rumah orang tuanya Holly dari dalam mobil selama beberapa jam untuk nunggu Holly keluar lagi untuk balik ke apartemennya lagi. Tapi setelah nunggu beberapa jam Holly nggak kelihatan keluar, yang akhirnya Gatot pun ngabarin Surya yang ternyata
ternyata Holly itu nginap di rumah orang tuanya. Jadi Gatot nyuruh mereka balik aja. Jadi mereka pun balik dan ngumpul di apartemen karena misinya besok baru dilanjutkan lagi. Besok paginya di hari Senin, Surya dan Pago balik ke Cibubur lagi untuk ngintai dan nunggu Holly keluar dari rumah ibunya. Tapi setelah nunggu berjam-jam sampai siang, Holly masih belum kelihatan keluar juga. Surya pun itu balik ke apartemen lagi. Kecuali Pago yang cuman sendirian yang tetap masih ngintai dan nunggu Holly keluar dari komplek perumahan ibunya. Sorenya barulah Holly kelihatan keluar dengan ibunya menggunakan mobil ibunya. Jadi dia pun langsung ngabarin Surya dan teman-teman lainnya untuk bersiap karena dia udah mulai ngebuntutin Holly. Ternyata di sore itu Holly nggak langsung balik ke apartemennya, tapi dia ke Mall Ciputra dulu yang ada di Cibubur. Nah tapi Pago tetap menunggu dan ngintai pergerakan Holly di mall itu. Terus malamnya Gatot ngabarin mereka semua untuk siap-siap karena Holly pulang ke apartemen itu di jam 10 malam menggunakan taksi. Jadi di jam 9 malam mereka yang udah nunggu di apartemen langsung bersiap. Surya langsung ngantar Haris dan Rusky masuk ke dalam unit apartemennya Holly. Di situ Haris dan Rusky langsung sembunyi di dalam unitnya Holly yang udah bersiap dan nunggu kabar dari Abdul yang saat itu udah stay nunggu Holly pulang di lobi apartemennya. Terus di jam setengah 11 malam Abdul pun ngabarin kalau Holly udah sampai di apartemen yang sedang menuju ke unitnya. Di situ Surya dan Abdul pun langsung ngebuntutin Holly yang bahkan mereka satu lift ke lantai 9 menuju ke unitnya Holly. Yang saat itu Holly emang sama sekali nggak curiga dan merasa semuanya masih normal-normal aja. Nah pas keluar lift dia langsung jalan menuju ke unitnya. Pas sedang buka pintu di situ Holly ini nelpon ibunya untuk ngabarin kalau dia udah sampai di apartemennya. Nah pas dia udah masuk dan udah nutup pintunya lagi dalam keadaan dia yang masih ngobrol dengan ibunya di telepon. Disitulah Haris dan Rusky langsung membekap Holly ini menggunakan kain yang udah dibius. Nah di situ Holly pun refleks sempat teriak dan melawan. Karena panik Haris dan Rusky pun mukulin bagian belakang kepalanya Holly dengan tongkat besi sebanyak 7 kali yang ngebuat Holly pun langsung terjatuh dengan luka di bagian belakang kepalanya yang cukup parah. Karena Holly yang masih teriak juga, mereka pun mencekik Holly menggunakan kabel charger ya untuk melumpuhkan Holly ini supaya dia berhenti teriak. Sedangkan Abdul dan Surya yang sedang mantau di luar ngeliat kalau satpam dan beberapa orang sedang lari menuju ke unitnya Holly yang ada di lantai 9. Mereka pun langsung ngabarin Rusky dan Haris untuk kabur secepatnya. Tapi pas mereka mau kabur, ternyata pintu unitnya udah digedor-gedor satpam dan kedengaran juga suara keramaian dari depan unitnya. Karena udah panik, nggak ada pilihan lain lagi, mereka pun kabur melalui balkon belakang. Tapi cuma Rusky yang berhasil selamat ke balkon yang ada di lantai 8. Sedangkan Haris nggak selamat karena terpeleset. Rusky yang shock ngelihat Haris langsung buru-buru berusaha masuk ke unit yang ada di lantai 8 itu dengan mecahin kaca yang ada di balkonnya. Setelah masuk ternyata itu unit kosong dan dia pun terjebak di situ karena nggak bisa ngebukain pintu depan untuk keluar. Dia pun langsung nelpon Surya dan Abdul untuk tolong bukain pintu unitnya tempat dia terjebak. Tapi Surya dan Abdul saat itu udah ada di mall apartemennya. Mereka menjauh dari lokasi kejadian karena saat itu pihak keamanan apartemennya udah berhasil mendobrak unitnya Holly. Karena ini malam itu bener-bener jadi malam yang mencekam di apartemen itu. Gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan. Holly juga malam itu langsung dilarikan ke rumah sakit dan malam itu polisi pun mulai menyelidiki soal kasus ini. Sedangkan Surya, Abdul dan Pago masih ada di sekitaran apartemen itu. Mereka shock dan kaget karena sempat ngelihat tubuhnya Haris yang udah dikerumunin banyak orang. Di situ mereka juga kebingungan gimana cara nyelamatin Rusky yang terjebak di salah satu unit yang ada di lantai 8 itu. Yang emang petugas keamanan dan polisi pun saat itu masih belum ada yang tahu soal Rusky yang terjebak di situ. Jadinya malam itu mereka bertiga nunggu situasinya aman dulu. Pas aman, mereka coba buka dan bobol pintu unit apartemen tempat Rusky terjebak. Nah, tapi mereka gagal karena sulit banget tuh bisa ngebobol pintu apartemennya. Jadinya di hari yang udah subuh, Surya pun langsung ngabarin Gatot kalau rencananya udah berantakan. Mereka gagal menculik Holly. Yang saat itu Holly udah dilarikan ke rumah sakit yang bahkan mereka nggak tahu Holly selamat apa enggak. Tapi yang udah pasti dia pun ngabarin kalau Haris meninggoy karena terjatuh dari lantai 9. Sedangkan Rusky terjebak di salah satu unit yang nggak bisa mereka selamatkan lagi. Dan saat itu polisi pun udah mulai nanganin kasus ini. Dengar kabar ini, Gatot pun langsung ngasih kode dengan pesan clear chat yang artinya bersihkan semua obrolan, putuskan semua hubungan, buang semua HP mereka dan musnahkan SIM card mereka saat itu juga untuk menghilangkan jejak mereka. Dan di saat itu juga mereka bertiga pun pisah pulang ke rumah masing-masing seolah nggak terjadi apapun. Besok sorenya mereka bertiga pun ketemuan lagi di kawasan Cibinong yang ada di Bogor. Di sana Haris ngebagi uang 200 juta itu ke Pago dan ke Abdul. Sedangkan Rusky sampai saat itu masih terjebak di unit apartemen tadi yang emang udah nggak bisa mereka selamatkan lagi karena mereka udah nggak berani balik ke apartemen itu lagi karena di apartemen itu udah dipenuhi para polisi dan penyelidik yang menyelidiki kasus itu. Setelah bagi-bagi bayarannya, mereka bertiga pun pisah untuk melarikan diri dengan cara mereka masing-masing.
Di sisi lain, saat malam kejadian, pas Holly dibekap, itu Holly masih nelpon dengan ibunya di Cibubur. Yang mana dari suara teleponnya, ibunya dengar Holly teriak dan dengar suara gaduh dari teleponnya. Yang ngebuat ibunya langsung panik dan sadar ada sesuatu yang terjadi sama Holly. Saat itu juga, ibunya Holly langsung nelpon pihak keamanan apartemen Kalibata, nyuruh ngecek unitnya Holly secepatnya. Petugas keamanan pun langsung bergerak cepat ke unitnya Holly. Pas petugas keamanan nyampe di situ, ternyata di depan unitnya Holly udah rame orang-orang. Ternyata para tetangga unitnya juga barusan dengar suara teriakan cewek dan suara gaduh kayak orang berantem yang cukup kuat, yang ngebuat ya para tetangganya heboh sampai ngumpul. Dari sinilah pihak keamanan pun langsung ngegedor-gedor pintu unitnya Holly. Di saat yang bersamaan di halaman towernya itu banyak orang yang teriak dan histeris karena adanya lelaki yang jatuh dari atas gedung. Jadi sebagian security turun ke bawah untuk ngecek lelaki yang jatuh itu. Sebagian security masih terus berusaha dobrak pintu unitnya Holly. Setelah pintunya berhasil kebuka, di situ Holly yang udah terbaring dengan luka di bagian kepalanya yang cukup parah, tapi masih sadar walaupun kondisinya udah lemah banget. Saat itu juga Holly pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya Holly pun gak bisa diselamatkan, hingga akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Malam itu juga polisi pun mulai berdatangan dan mulai menyelidiki kasus ini. Yang emang sejak awal polisi udah menduga adanya keterkaitan soal apa yang terjadi di unitnya Holly dengan pria yang jatuh itu. Yang emang udah diperkirakan kalau pria yang jatuh itu emang terjatuh dari unitnya Holly yang ada di lantai 9. Karena posisi jatuhnya yang persis banget di bawah balkon unitnya Holly. Yang emang tubuh lelaki itu jadi satu-satunya petunjuk soal apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Nah, tapi karena lelaki itu tanpa identitas sama sekali, jadinya polisi pun berusaha keras nyari tahu soal siapa sebenarnya pria yang jatuh itu. Jadinya polisi pun nyebarin foto wajahnya Haris untuk disebarluaskan dengan harapan kerabat dan keluarganya yang ngelihat foto itu bisa mengungkap identitasnya. Dan benar aja, beberapa hari kemudian keluarganya Haris dari Lampung mendatangi polisi dan melaporkan kalau Haris itu keluarga mereka yang merantau ke Jakarta yang bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan. Dari sinilah identitas Haris pun mulai terungkap. Dan di waktu yang bersamaan juga, setelah polisi ngecek semua rekaman CCTV yang ada di apartemen itu, khususnya di lantai 9, polisi pun nemuin adanya pergerakan dari 3 pria yang mencurigakan karena kelihatan bolak-balik gak wajar di lantai 9 di saat sebelum kejadian. Jadi karena ini polisi pun nanya ke keluarganya Haris apakah mereka kenal dengan ketiga lelaki itu. Ya mungkin aja ya itu temannya Haris yang mungkin mereka kenal. Ternyata keluarganya Haris kenal dengan salah satu pria itu yang bernama Abdul, karena Abdul ini emang teman dekatnya Haris. Jadi dari sini polisi pun mulai memburu Abdul. Berkat dari informasi yang udah ditemuin, gak butuh waktu lama akhirnya ya Abdul pun berhasil ditangkap di rumahnya yang ada di Depok. Abdul pun langsung diamankan, diperiksa lebih lanjut, pastinya diinterogasi. Karena bukti rekaman CCTV yang udah kuat banget, Abdul pun gak bisa berkutik. Yang akhirnya dia pun gak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya, termasuk mengakui semua yang terlibat dari kasus ini. Terus 2 hari kemudian Surya pun akhirnya berhasil ditangkap di kampung halamannya yang ada di Karawang, Jawa Barat. Sedangkan Rusky yang terjebak di lantai 8 tadi, ternyata saat itu dia ini udah berhasil kabur dengan ngebobol paksa pintu apartemennya. Nah jadi saat itu dia dan Pak Aguh itu masih buron. Sedangkan polisi juga udah ngantongin bukti kalau Gatot sebagai otak dari kasus ini. Yang saat itu Gatot ini baru pulang dari Australia. Gatot pun langsung datang menyerahkan diri ke polisi untuk memenuhi panggilan polisi. Yang akhirnya dia pun diperiksa selama 12 jam. Terus Rusky dan Pak Aguh pun akhirnya ketangkap juga setelah lebih dari seminggu mereka ini buron. Yang mana mereka berdua ketangkap di kampung halamannya di wilayah Pandeglang, Banten. Akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap melalui beberapa bukti dan pengakuan mereka semua. Yang ternyata menurut dari arsip pengadilan negeri yang aku baca ya, kalau mereka ini tuh ternyata nggak berencana ngabisin Holly. Karena menurut pengakuan Gatot yang sebagai otak dari kasus ini, kalau dia ngebayar mereka semua sebesar 200 juta untuk menculik Holly itu dalam keadaan hidup-hidup. Yang tujuannya untuk ngasih pelajaran dan ngancam Holly ini supaya Holly ini menjauhi Gatot dan nggak ganggu keluarganya Gatot lagi. Karena pengakuan mereka semua nih ya, niatnya mereka ini tuh mau melumpuhkan Holly untuk diculik. Tapi semuanya berantakan pas mereka panik. Yang akhirnya ya Holly pun meninggoy. Jadinya karena ini mereka pun dianggap udah melakukan penganiayaan berat yang berakibat hilangnya nyawa Holly. Yang akhirnya mereka semua dijatuhin hukuman 9 tahun penjara. Lagi-lagi kita nemu kasus otak pelakunya dan eksekutornya dihukum dengan hukuman yang sama. Karena Gatot ini emang dinyatakan lolos dari tuduhan pembunuhan berencana. Makanya ya hukumannya cuma 9 tahun penjara. Tapi kalau menurut kalian kayak gimana nih? Logis apa enggak hukuman yang mereka dapatkan? Karena aku di sini menceritakan kasus ini berdasarkan yang tertulis di arsip pengadilan negeri soal kasus ini. Tapi yang pasti itu emang kesimpulan atau data-data dari hasil penyelidikannya soal kasus ini. Makanya nih aku penasaran banget dengan pendapat-pendapat kalian semua soal kasus ini. Oke lah, sampai sini aja. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini ya. Jadi kita cukup tahu
tahu aja dari kasus ini dan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang terlibat di kasus ini. Amit-amit semoga jangan sampai terjadi di kehidupan kita. Ya intinya begitu aja sih. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadiono, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye.